Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan soal mengenai bab 5. Jadi, bab 5 ini berkaitan dengan ISP atau Internet Service Provider. Disclaimer, video ini hanyalah video pembahasan soal dari tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Harap jangan jadikan rujukan dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Nah, adapun soal yang pertama adalah jelaskan fungsi ISP. Nah, jadi ISP sendiri adalah singkatan dari Internet Service Provider. Ini adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan akses internet kepada pengguna. Nah, adapun fungsi dari ISP adalah ada beberapa. Nah, yang pertama fungsinya itu adalah menghubungkan pengguna dengan internet. Nah, jadi ISP menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengguna terhubung ke internet. Nah, adapun fungsi yang kedua adalah penyediaan layanan internet. Nah, jadi ISP menawarkan layanan internet kepada pengguna dengan berbagai paket, kecepatan, dan jenis koneksi yang berbeda. Itu adalah fungsi yang kedua. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga adalah pengelolaan jaringan. Nah, ISP ini bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur jaringan mereka. Itu adalah fungsi yang ketiga. Adapun fungsi yang keempat ini adalah penyediaan alamat IP. Nah, ISP ini juga bertanggung jawab dalam memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan mereka. Nah, adapun fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang kelima adalah menyediakan layanan tambahan. Nah, jadi ISP juga menawarkan layanan tambahan. Banyak layanan tambahan seperti email, hosting situs, web, layanan cloud, keamanan internet, dan banyak lagi kepada pelayanan mereka. Itu adalah fungsi yang kelima. Nah, selanjutnya fungsi yang keenam itu menyediakan dukungan pelanggan. Nah, jadi ISP harus memberikan dukungan teknis kepada pelanggan mereka. Nah, adapun soal yang kedua adalah bagaimana cara melakukan koneksi ke ISP. Nah, cara melakukan koneksi ke ISP dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan internet yang tersedia di daerah kita. Namun secara umum ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan koneksi ke ISP. Nah, adapun langkah yang pertama adalah pilih ISP. Pilih ISP yang menyediakan layanan internet di daerah kita. Kita dapat melakukan riset tentang berbagai penyediaan layanan yang tersedia, membandingkan kecepatan, harga, paket, dan ulasan pengguna untuk memutuskan ISP yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, adapun langkah yang kedua adalah daftar layanan. Setelah memilih ISP, hubungi mereka untuk mendaftar layanan. Kita mungkin perlu mengunjungi situs web mereka atau menghubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memilih paket yang kita inginkan. Nah, adapun langkah yang selanjutnya adalah pilih jenis koneksi. Pilih jenis koneksi internet yang ditawarkan oleh ISP. Beberapa jenis koneksi yang umum termasuk koneksi broadband seperti kabel, DSL, serat optik, nikabel seperti Wi-Fi, 4G, 5G, atau koneksi seperti serupanya. Yang keempat adalah pemasangan perangkat koneksi jika diperlukan. Pasanglah perangkat keras atau perangkat lunak yang diberikan oleh ISP. Misalnya, jika kita menggunakan koneksi DSL, kita mungkin perlu menginstal modem DSL untuk koneksi nikabel. Kita mungkin memerlukan router Wi-Fi. Nah, yang selanjutnya adalah konfigurasi perangkat. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh ISP untuk mengkonfigurasi perangkat koneksi, seperti modem atau router dengan benar. Biasanya kita akan diberikan panduan atau informasi login yang diperlukan untuk mengatur koneksi kita. Nah, yang selanjutnya adalah aktivasi layanan. Setelah perangkat terhubung dengan baik, hubungi ISP untuk mengaktifkan layanan internet kita. Biasanya
ada proses aktivis yang dilakukan oleh ISP sebelum kita dapat memulai menggunakan internet. Nah, yang selanjutnya adalah uji koneksi. Setelah layanan diaktifkan, uji koneksi internet untuk memastikan semua berfungsi dengan baik, buka peramban web dan coba akses beberapa situs web untuk memastikan koneksi internet berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah dukungan pelanggan. Jika kita mengalami masalah selama proses ini atau memiliki pertanyaan terkait layanan, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan ISP untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nah, adapun soal yang ketiga adalah sebutkan minimal 5 aplikasi internet. Nah, jadi terdapat banyak aplikasi internet yang digunakan oleh pengguna untuk berbagai keperluan. Nah, jadi berikut adalah 5 aplikasi internet yang umum kita gunakan. Nah, aplikasi yang pertama adalah Google Chrome. Jadi, aplikasi peramban web atau browser merupakan aplikasi internet yang paling fundamental. Mereka memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan mengakses berbagai situs web di internet. Nah, adapun aplikasi yang kedua adalah WhatsApp. Aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan teks, panggilan suara, panggilan video, serta berbagai media seperti foto, video, dan dokumen. Nah, aplikasi yang ketiga adalah Facebook, Instagram, Twitter. Nah, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi konten, memperbarui status, melihat dan mengunggah foto, dan lain-lainnya. Nah, aplikasi yang keempat adalah Gmail. Nah, jadi aplikasi seperti email ini memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan mengelola pesan elektronik serta berkas lampiran. Nah, aplikasi yang kelima adalah Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Aplikasi konversi video seperti Zoom dan Google Meet memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dan rapat daring, baik untuk tujuan personal maupun profesional. Soal yang keempat adalah apa fungsi mesin pencari pada web. Nah, mesin pencari pada web memiliki berbagai fungsi penting yang membantu pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan di internet. Nah, jadi berikut adalah beberapa fungsi utama dari mesin pencari pada web. Nah, adapun fungsi yang pertama adalah mencari informasi. Fungsi utama mesin pencari adalah untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari di internet. Pengguna dapat memasukkan kata kunci atau frasa tertentu dan mesin pencari akan menyajikan hasil yang relevan dari berbagai situs web yang terindeks. Nah, adapun fungsi yang kedua adalah indeksasi konten. Mesin pencari mengirim bot atau crawler untuk menjelajahi dan mengindeks berbagai halaman web di internet. Proses ini memungkinkan mesin pencari untuk membuat database besar yang mencakup informasi dari berbagai situs, sehingga memudahkan akses dan pencarian informasi oleh pengguna. Nah, adapun fungsi yang ketiga adalah menyajikan hasil relevan setelah menerima permintaan pencarian dari pengguna. Mesin pencari menggunakan algoritma kompleks untuk menentukan hasil yang paling relevan dan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Hasilnya disajikan dalam bentuk daftar atau halaman hasil pencarian. Nah, adapun fungsi yang keempat adalah filterisasi dan penyaringan. Mesin pencari biasanya menyediakan opsi untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan beberapa kriteria seperti tanggal, jenis file, lokasi geografis, dan lain-lain. Ini membantu pengguna untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, adapun fungsi yang kelima adalah mengakses konten. Melalui tautan yang disediakan dalam hasil pencarian, pengguna dapat mengakses berbagai situs web dan halaman yang relevan dengan cepat. Mesin pencari memfasilitasi akses langsung ke informasi yang dicari oleh pengguna. Adapun fungsi yang keenam adalah pembaruan dan algoritma. Pencocokan. Mesin pencari terus diperbaharui dan dioptimalkan menggunakan algoritma pencocokan yang lebih baik untuk meningkatkan ketepatan hasil yang disajikan kepada pengguna.
Perubahan algoritma ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan tren penggunaan internet. Adapun soal yang kelima adalah jelaskan 3 layanan pada komputasi awan. Jadi komputasi awan atau cloud computing menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber daya komputasi melalui internet. Nah, jadi eh, 3 layanan utama yang ditawarkan dalam komputasi awan itu ada yang pertama, infrastruktur as a service atau EAS. EAAS. Layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi secara virtual seperti penyimpanan, jaringan, server, dan mesin virtual. Yang kedua, platform as a service atau PaaS. Layanan ini menyediakan platform yang memungkinkan pengembangan untuk membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi perangkat lunak secara lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, software as a service atau SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dihosting dan diakses melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memikirkan instalasi, pemeliharaan, atau pembaruan perangkat lunak secara lokal. Nah, itulah tadi pembahasan soal mengenai bab 5 yang berhubungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.